Perkenalkan, nama saya Juliana Bonaventura. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi gereja dan dunia. Selamat menyaksikan. Marilah kita bersatu dalam doa. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, mohon beri aku karunia ilmu, pengetahuan, dan rahmat-Mu untuk menggunakannya dengan bijak. Bantu aku dalam semua usaha belajarku. Beri aku ketekunan dan ketabahan, agar aku dapat mengingat apa yang aku pelajari. Tuhan, demikian doa yang dapat saya sampaikan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Gereja berasal dari cinta kasih Bapa yang kekal, didirikan oleh Kristus penebus dalam kurun waktu dan dihimpun dalam Roh Kudus. Gereja itu mempunyai tujuan penyelamatan dan eskatologis yang hanya dapat tercapai sepenuhnya di zaman yang akan datang. Adapun gereja adalah hadir di dunia ini, terhimpun dari orang-orang yang termasuk warga masyarakat dunia. Mereka itu dipanggil supaya sudah sejak dalam sejarah umat, manusia ini sudah membentuk keluarga putra, putri Allah yang terus-menerus harus berkembang hingga kedatangan Tuhan. Keluarga itu terhimpun dalam harta-harta surgawi dan diperkaya dengannya. Keluarga itu oleh Kristus disusun dan diatur di dunia ini sebagai serikat dan dilengkapi dengan sarana-sarana yang tepat untuk mewujudkan persatuan yang nampak dalam bersifat sosial. Begitulah gereja, sekaligus kelompok yang nampak dan persekutuan rohani, menempuh perjalanan bersama dengan seluruh umat manusia dan bersama dengan dunia mengalami nasib keduniaan yang sama. Hubungan gereja dan dunia melihat permasalahan dunia yang terjadi. Gereja sebagai persekutuan umat beriman dan bagian dari dunia tentunya tidak akan tinggal diam saja. Sikap dasar gereja dalam hubungannya dengan dunia bermula dari suatu pemikiran Paus Yohanes ke-23 yang melahirkan Konsili Vatikan II yang menghasilkan dokumen-dokumen yang penting mewarnai tonggak sejarah gereja dalam kehidupannya di dunia. Dengan Konsili Vatikan II, gereja membuka dirinya terhadap dunia, di mana selama ini gereja tertutup terhadap dunia luar. Lewat Konsili Vatikan II, gereja sungguh telah memperbaharui diri dalam hubungannya dengan dunia. Hubungan yang lebih baik ini disebabkan karena gereja mulai memiliki pandangan baru tentang dunia dan seisinya. 1. Pandangan baru tentang dunia dan manusia. A. Dunia. Pada masa lalu, dunia sering dipandang negatif sebagai dunia berdosa, sehingga terdapat gagasan bahwa dunia tidak berharga, berbahaya, jahat, dan tidak termasuk lingkup keselamatan manusia. Bahkan merupakan halangan dan rintangan bagi manusia untuk mencapai keselamatan. Pandangan demikian mungkin didasari oleh penafsiran secara dangkal terhadap teks kitab suci. Misal, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak akan ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. B. Manusia menyangkut manusia. Kita bicarakan tentang martabat manusia, masyarakat manusia, dan karya manusia. Sejak dahulu, gereja sudah selalu mengajarkan bahwa manusia mempunyai martabat yang luhur, karena manusia diciptakan menurut citra Allah dan dipanggil untuk memanusiawikan dan mengembangkan diri menyerupai Kristus, di mana citra Allah tampak secara utuh. Manusia adalah ciptaan yang memiliki akal budi, kehendak bebas, dan hati nurani. Ketiga-tiganya ini menunjukkan bahwa manusia adalah sebagai citra Allah. Walaupun dapat disalahgunakan sehingga jatuh ke dalam dosa, manusia sungguh ciptaan yang istimewa, karena ia diciptakan demi dirinya sendiri. Padahal makhluk lain diciptakan hanya untuk manusia. Pribadi manusia dan masyarakat memang saling bergantungan. Hal ini sesuai dengan rencana Tuhan karena manusia diciptakan sebagai makhluk yang bermasyarakat. Allah yang memelihara segala sesuatu sebagai Bapa, menghendaki agar semua manusia membentuk satu keluarga dan memperlakukan seorang akan yang lain dengan jiwa persaudaraan. C. Usaha dan karya manusia. Perkembangan dunia di segala bidang memang dikehendaki Tuhan, dan manusia dipilih untuk menjadi rekan kerja Tuhan dalam melaksanakan perkembangan dunia. Kebenaran ini perlu disadari pada masa kemajuan ilmiah dan teknik ini, supaya manusia tidak salah langkah.
Usaha dan karya manusia menjadi apapun bentuknya mempunyai nilai yang luhur, karena dengan itu manusia menjadi partner Tuhan dalam penyempurnaan dan menyelamatkan dunia ini. Selanjutnya, dengan berkarya, manusia bukan saja menyempurnakan bumi ini, tetapi juga menyempurnakan dirinya sendiri. Konsili Vatikan II sungguh telah memperbaharui gereja dan hubungannya. Hubungan yang menjadi baik ini disebabkan karena gereja mulai memiliki pandangan baru tentang dunia dan manusia. Mungkin ada baiknya kita melihat pandangan-pandangan baru tentang dunia dan gereja. Kemudian kita melihat hubungan antara gereja dan dunia, serta alasan-alasan mengapa harus terjalin hubungan yang saling mengisi antara keduanya. Yang pertama, ada permasalahan yang dihadapi dunia. Persoalan dunia dapat kita petakan lewat beberapa peristiwa yang dihadapi, yang dapat menjadi gambaran bagaimana persoalan dunia itu sebenarnya. Yang pertama, ada perang. Kedua, kemiskinan. Ketiga, ketidakadilan sosial. Dan keempat, persoalan lingkungan. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua penyertaan-Mu selama pembuatan video ini. Terima kasih atas segala materi yang telah Engkau berikan. Semoga saja materi yang baru saja disampaikan dapat kami teladani dan kami ingat dengan baik, sehingga